Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita diramaikan oleh adanya Permendikbud-Ristek Dikti nomor 30 tahun 2021. Ada beberapa macam pendapat, khususnya terbagi dua, ada yang kontra dan ada yang pro. Nah, saya tidak melihat dari yang kontra atau yang pro, tapi ya bagaimanapun tentu ada orang yang menilai. Nah, dalam Permendikbud-Ristek Dikti ini, yang ramai jadi perbincangan itu adalah berkaitan dengan persetujuan korban. Nah, jadi kemudian dipahami di tengah publik seakan-akan tanpa persetujuan korban itu dilarang. Dan jika dengan persetujuan korban seakan-akan menjadi boleh. Nah, itu saya kira tidak diatur dan tidak ada kata-kata, tidak ada naskah kaedah hukum dalam permen itu yang berbunyi demikian. Nah, saya sebagai orang yang menggeluti hukum pidana, terlepas dari paham perbedaan pendapat tentang nilai-nilai yang dianut oleh permen tersebut, ingin melihat sisi lainnya. Nah, sisi lainnya itu seperti ini. Pertama, kita berangkat dulu dari delik-delik kesusilaan yang ada di dalam KUHP. Ya, KUHP sekarang ya. Memang KUHP sekarang itu menganut masalah suka atau tidak suka. Itu meletakkan pada prinsip itu. Mau tidak mau ya itu yang harus kita terima sekarang. Ya, karena memang ya itu azas atau nilai yang dianut oleh KUHP kita sekarang. Makanya sudah sejak tahun 1962 sebenarnya KUHP itu ingin kita ganti. Tapi ya kemarin sudah hampir jadi di DPR, tapi rame di demo, ditolak, ya akhirnya ya tidak jadi kan. Padahal sebenarnya itu sudah RUU KUHP yang sesuai dengan nilai-nilai dan azas-azas yang kita anut sebagai bangsa Indonesia. Sesuai dengan karakter kita, karakter budaya dan karakter agama kita. Tetapi dengan adanya KUHP yang masih peninggalan Belanda, yang mau tidak mau yaitu yang kita anut. Nah, terkait dengan delik pencabulan, ada pasal 281. Nah, kemudian ada pasal 289 yang terkait dengan permen ini. Pasal 281 itu melarang perbuatan yang melanggar kesusilaan di muka umum. Nah, pasal 281 ini pun sebenarnya sudah dapat menjawab kontroversi tentang permen. Jadi kalau ada pernyataan, jadi kalau suka sama suka boleh ya? Tetap tidak boleh. Kalau suka sama suka, walaupun suka sama suka, jika dilakukan di depan umum, bukan berarti kemudian lepas dari jeratan hukum. Bukan dalam permen, tetapi bahkan itu sudah diatur. Jadi wajar kalau itu kemudian tidak lagi diatur di dalam permen, karena itu sudah diatur di dalam pasal 281 KUHP yang hari ini, sampai hari ini masih berlaku. Nah, dalam pasal 281, perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan di muka umum itu dipidana, diancam dengan pidana. Nah, lalu bagaimana pengertian perbuatan di muka umum itu? Nah, Profesor Andi Hamzah itu membuat semacam rumusan bahwa itu dikembalikan kepada nilai kepatutan pada masyarakat yang bersangkutan. Jadi mungkin bisa jadi di Jawa dengan di Sumatera, di Bali dengan di Sulawesi itu berbeda nilai-nilai kesusilaan. Dan itu sudah diatur. Lalu kemudian yang diisi sebenarnya oleh permen ini adalah pasal 289. Karena dalam pasal 289 itu adalah perbuatan cabul. Nah, apa yang dimaksud dengan perbuatan cabul? R. Susilo itu menggariskan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan nafsu birahi dan alat kelamin. Yang diterjemahkan oleh R. Susilo, antaranya misalnya memegang buah dada, mencium. Nah, itu dianggap sebagai pencabulan. Bahkan yang hampir melakukan perkosaan itu juga disebut sebagai pencabulan, selain perkosaan. Nah, permasalahannya kemudian adalah bagaimana ukuran pencabulan itu? Nah, ini tidak jelas. R. Susilo yang paling konkret sebenarnya mentafsirkan tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan cabul tadi. Nah, di tengah masyarakat kemudian berkembang bagaimana kalau kemudian menyentuh pantat misalnya, kemudian menyentuh bagian-bagian lain, paha misalnya. Nah, itu sesuatu yang bisa jadi termasuk hari ini kemudian dikenal di dunia barat sebagai sexual harassment atau pelecehan seksual.
Nah, sexual harassment ini bahkan juga dimasukkan dengan verbal sexual harassment. Nah, dengan kata-kata saja, dengan siulan, itu dianggap juga sebagai pelecehan seksual. Nah, tetapi itu yang seperti itu tidak mendapat tempat di dalam pasal 289. Dan di dalam norma-norma yang berlaku di Indonesia, kadang-kadang itu dianggap tidak merupakan sesuatu yang terlarang. Nah, maka kemudian, jadi jangan bayangkan saya sepandangan sebetulnya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri yang menyatakan bahwa ini justru dalam rangka untuk melindungi anak-anak bangsa, melindungi kaum perempuan khususnya dari korban pelecehan seksual. Walaupun ya mungkin juga laki-laki ada juga kemungkinan untuk dilecehkan secara seksual. Nah, ruang kosong inilah yang sebenarnya ingin diisi oleh Permen. Nah, ini jalan pikiran Pak Menteri. Dan saya menyambut gembira dalam hal ini adalah ketika kemudian ini ditafsirkan, pokoknya segala sesuatu perbuatan yang bersifat melecehkan secara seksual tanpa persetujuan. Nah, tanpa persetujuan inilah yang menjadi batas. Jadi kalau misalnya walaupun cuma mencolek paha, tapi kalau si korban merasa keberatan, nah ini dia menjadi pelecehan seksual. Dan ini bisa ditafsir sebagai pengertian pencabulan yang dimaksud dalam pasal 289. Nah, jadi saya sebenarnya, ini yang menurut saya kekosongan yang diisi oleh Permen. Nah, seharusnya ini tidak diisi oleh Permen, seharusnya ini diisi oleh peraturan pemerintah. Karena KUHP ini setingkat undang-undang, maka tafsirnya harusnya dilakukan minimal oleh peraturan pemerintah. Nah, tetapi ini hanya Permen. Nah, di situ kendala secara teknis yuridis. Apakah Permen itu boleh menafsir undang-undang? Ini problemnya. Nah, tetapi di dalam beberapa praktek hukum di Indonesia selama ini, contoh misalnya tentang penafsiran pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, penafsiran pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian, itu sekarang ditafsirkan oleh surat keputusan bersama Menkominfo, Jaksa Agung, dan Kapolri. Dan itu jadi rujukan bagi para hakim. Nah, setidak-tidaknya ini bisa jadi rujukan para hakim dalam memutus. Hakim tidak lagi kesulitan dalam menafsir apa yang dimaksud dengan pencabulan. Jadi, maksud undang-undang Permen ini sebetulnya adalah melindungi orang dari perilaku dilecehkan. Karena ya pelecehan itu secara verbal, secara psikis, secara fisik, itu umum terjadi di mana-mana. Dan itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Sepanjang si perempuannya menerima saja. Atau si laki-lakinya, kalaupun korbannya laki-laki, menerima saja. Nah, ini yang ingin ditegaskan oleh Permen. Ini dimulai dari ruang lingkup kampus dan lembaga-lembaga pendidikan. Dan potensi ini terjadi, banyak riset-riset yang sudah membuktikan bahwa kemungkinan seperti ini terjadi sudah banyak terjadi. Maka hasil riset ini kemudian yang melahirkan Permen ini. Nah, saya kira kita coba memahami Permen ini dari sudut yang lain, jadi tidak ikut dengan mainstream, dengan pendapat umum yang mengatakan bahwa, dan tidak bisa ditafsir lantas kemudian, kalau gitu kalau suka sama suka jadi boleh. Nah, memang rezim hukum pidana kita hari ini memang seperti itu. Sepanjang suka sama suka dan tidak di muka umum, ya jangankan mencolek, jangankan mencabuli. Ya mohon maaf, bersetubuh sepanjang masing-masing pihak itu masih tidak terikat perkawinan, itu menjadi sah dan legal menurut hukum pidana kita. Tetapi jangan lupa bahwa kita ini bukan cuma ada hukum. Kaedah hukum itu adalah salah satu kaedah yang ada di dalam sistem hukum kita. Masih ada kaedah lain. Ada kaedah agama, yang kita semua orang beragama berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, berdosa. Dan di tengah masyarakat juga ada namanya kaedah sosial, norma-norma sosial yang akan menghukum dengan sanksinya berupa sanksi sosial. Dan yang terpenting juga adalah norma adat. Nah, di dalam adat, ya khususnya di adat di Riau, di Jambi, atau di Sumatera Barat, itu ada 4 hal yang paling dicela dalam hukum adat. Yang pertama itu adalah menikam bumi. Menikam bumi itu adalah anak yang berzinah dengan ibunya. Kemudian mencarak telur, yaitu ayah yang berzinah dengan anaknya. Yang ketiga, menyunting bunga sekuntum, berzinah dengan saudara. Yang keempat, mandi di pancuran gading, yaitu berzinah dengan istri orang atau istri pembesar. Nah, ini merupakan perbuatan yang patut dicela di dalam adat. Jadi kalaupun hukum pidana kita sekarang belum mencapai ke sana, ya setidak-tidaknya ini ada hukum adat dan kita mengakui hidupnya hukum adat.
Nah, ada logika sangraha di Bali. Itu kalau dihubungkan, dikaitkan dengan hukum pidana kita, itu tidak sama. Tetapi sudah banyak putusan-putusan pengadilan, sebagaimana saya kutip di dalam buku saya Hukum Pidana Adat, itu banyak yang sudah putusan-putusan pengadilan yang menghukum orang berdasarkan norma hukum adat. Itu juga terjadi di Sulawesi Utara. Nah, jadi tergantung keberanian hakim sekarang. Apakah hakim berani? Dan karena hakim adalah dianggap tahu segalanya. Ius curia nopit. Oleh karena itu, hakim tidak boleh menolak perkara karena tidak ada hukumnya. Hakim berkewajiban untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat. Itu sudah lama dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dan sumbernya salah satunya ini. Nah, permen ini bisa menjadi salah satu sumber. Selain kemudian norma-norma adat, norma-norma agama, itu boleh. Legal bagi hakim untuk menjadikan itu sebagai sumber hukum. Nah, saya kira demikian pendapat saya. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.